Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih dalam polemik debat yang berkaitan dengan undangan pihak Rabithah Alawiyah. Pak Guru Gembul dari Bandung telah menyatakan sikap kepada pihak Rabithah Alawiyah. Sejauh yang saya lihat di video kiriman dari pihak Rabithah Alawiyah, di mana ada utusan Rabithah Alawiyah bertemu dengan Guru Gembul, dan dalam pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa Guru Gembul siap menghadiri undangan Rabithah Alawiyah pada waktunya, yaitu di tanggal 8. Bagaimana dengan sosok yang memiliki pokok permasalahan tesis, yaitu dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Kalau yang lain manggilnya Imaduddin bin Sarman, ada juga yang memanggil Imaduddin bin Sam'un. Kalau untuk saya tetap dalam nama tanpa memakai bin. Kenapa tanpa bin? Karena sampai saat ini saya masih menyatakan majhul bab itu, karena tidak ada pernyataan langsung dari seorang anaknya. Kalau bin Sam'un atau bin Sarman mungkin itu berita dari yang lain, bukan dari pernyataan Kiai Haji Imaduddin itu sendiri. Jadi sebut saja Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, jadi itu cukup dan objektif lah, daripada pakai bin. Tetapi bin itu tidak ada pernyataan pengakuan penetapan daripada seorang anaknya, misalkan di sini ya Kiai Haji Imaduddin. Selanjutnya misalkan ada yang berkaitan dengan Kiai Haji Imaduddin, yaitu Kang Haji Roma Irama, ya, sebagai raja dangdut yang ternyata beliau pun ikut campur ya, bahkan menyilami tentang kasus nasab. Bahkan beliau sudah deklarasi menyatakan bahwa nasabah Alawi itu hakul yakin tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu dalam konser dangdut yang pada saat itu mungkin ratusan atau ribuan penonton pada saat itu mendengarkan apa yang disampaikan Kang Haji Roma Irama. Karena di sini saya bukan mengkritik Kang Haji Roma, hanya mempertanyakan apakah Kang Haji Roma akan menghadiri undangan tersebut, karena ini kan resmi dari pihak Rabithah Alawiyah yang mengundang langsung kepada Kang Haji Roma, dan diundang dalam posisi sebagai pihak atau pendamping atau sekitar orang dekat Kiai Haji Imaduddin. Dan ternyata Kang Haji Roma itu sendiri ikut terlibat dalam menyatakan bahwa Ba'alawi itu terputus kepada baginda Nabi, sekalipun apa yang menjadi statement Kang Haji Roma itu mungkinlah taklid kepada Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya lihat di video yang dari kanal Rabithah Alawiyah, kanal Nabawi TV, kalau nggak salah, Rabithah Alawiyah Nabawi TV, itu lengkap kan. Jadi Kiai Haji Imad akan berhadapan dengan siapa, kemudian Kang Haji Roma Irama akan berhadapan dengan siapa, kemudian Profesor Manahem Ali, mohon maaf kalau saya salah menyebut, bukan maksud menyelewengkan ya, dengan siapa, Dr. Sugeng dengan siapa, kemudian termasuk Guru Gembul pun dengan siapa. Yang sampai saat ini saya pernah lihat video yang di dalam video tersebut menyatakan siap menghadiri dengan legowo, dengan besar hati, dengan keberanian yang pas, tidak kurang tidak lebih, adalah sosok ya seorang Guru Gembul. Beliau betul-betul kesatria, ya, satria yang siap menghadapi apapun yang terjadi pada waktunya, dan beliau pun tidak takut diintimidasi, tidak takut diinterogasi, karena ini merupakan sebuah konsekuensi daripada aksi dari tesis itu sendiri gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan kalau Dr. Sugeng, yang saya pernah lihat videonya, mungkin nggak dikutip ya videonya, tetapi kesimpulannya bisa diambil kesimpulan Dr. Sugeng atau doktor. Ini Sugeng itu doktor gelar atau dokter profesi ya. Pokoknya itulah gitu. Tetapi ada bisikan-bisikan bahwa Sugeng itu tukang ikan katanya gitu. Nggak tahu lah, karena saya belum pernah bertemu, lihat juga di YouTube ya video gitu. Dan beliau sudah menyatakan bahwa
isinya itu tipis kemungkinan untuk ada kesiapan menghadiri undangan dari pihak Robito Alawiyah. Sekalipun demikian, karena dari sekarang sampai yang akan datang masih ada waktu ya, beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Nah itu kan perubahan tidak mustahil terjadi. Misalkan kemarin tidak siap, bisa terjadi pada waktunya itu siap. Yang saya di sini akan ajukan aspirasi, ada kata-katakan sebagai motivasi support dari anggap saya bagian daripada netizen gitu ya. Apa? Jadi dimohon untuk sekian pihak, terkhusus orang yang memang sudah diundang oleh pihak Robito Alawiyah harus menyatakan kesatriaannya. Karena kan undangan resmi dan tidak ada niatan untuk mempermalukan atau apa, tidak ada seperti itu. Apakah ada keberanian untuk satu sama lain dialog gitu kan, silaturahmi gitu, untuk menyatakan bahwa dalam hati masing-masing itu tidak ada kebencian, tidak ada sedikit pun apa yang namanya hasud, hikdu dan lain-lain gitu kan. Harusnya legowo siap bertemu. Kenapa? Karena logika sederhana yang saya sering rasakan gitu. Kalau dalam hati ada gangguan terhadap seseorang, itu biasanya nggak mau bertemu. Itu mah kalau saya diri saya sendiri. Sekalipun yang nggak bertemu pula, itu pun bukan dalam arti pasti nggak suka gitu. Tapi dikerucutkan, dikhususkan. Jadi kalau yang saya suka juga kadang-kadang malas untuk bertemu, apalagi kalau di dalam hati ada gangguan, gitu. Nggak mau bertemu. Gitu. Nah dari Kiai Haji Imaduddin sampai sekian pihak murung Guru Gembul yang sekarang sudah bisa diambil kesimpulan kesiapannya, itu sudah bisa dipegang bahwa Guru Gembul ada kesiapan untuk menghadapi, untuk menghadiri, dan apapun resiko pada saat itu, diskusi, dialog, debat atau apa pada saat itu siap menghadapi. Karena ini sifatnya cukup bijak ya, cukup bijak. Jadi akan membawa dua asumsi, dua persepsi, dua penemuan masing-masing. Yang saya yakini bahwa yang akan hadir pada saat itu semuanya ahli. Guru Gembul itu ahli ya, ahli di bidang apa, beliau kan bicaranya bagus, ilmiah ya, apa yang beliau sampaikan bisa dimengerti ilmiah. Mungkin pada saat itu pun akan ngobrol sesuai dengan yang Guru Gembul pahami, termasuk Dr. Sugeng, siapa lagi, Profesor Ali Manahem atau Manahem Ali, Kang Haji Roma Irama sudah jelas ya, beliau profesor lagu sekaligus vokalis juga gitu ya, katakanlah profesor lagu, Raja Dangdut itu. Apalagi Ki Haji Imaduddin yang jelas itu katanya itu mujadid ya, mujadid 2024, khususnya mujadid tentang nasabah Alawi itu kan. Jadi untuk video ini saya sampaikan kepada sobat-sobat semuanya, terkhusus kepada sekian pihak, barangkali ada yang melihat, terkhusus lagi itu pihak terkait, yaitu yang diundang oleh pihak Robito Alawiyah ya, lebih baik gentle lah gitu, perlihatkan gentlemanship, siap hadir pada waktunya. Yang tanggal 7-nya itu jelas Ki Haji Imaduddin, terserah kata Robito Alawiyah mau membawa siapa orang dekat menurut Ki Haji Imaduddin yang layak diambil untuk menemani ke sana. Yang tanggal 8-nya itu yaitu orang-orang yang ada di sekitar Ki Haji Imaduddin atau katakan pihak Ki Haji Imad dan mendukung tesisnya Ki Haji Imad, yaitu salah satunya mungkin Gus Fuad diundang atau enggak gitu, Gus Fuad ya, Guru Gembul ya, Haji Roma Irama, Dr. Sugeng, Profesor Manahem Ali. Yang mungkin yang saya tahu itu ya, semoga saja ada yang lupa. Ada yang lupa, yaitu Zulfikar. Siapa itu Zulfikar ya? Katanya saya juga ya, saya Zulfikar. Nah, apakah mereka akan siap menghadiri pada waktunya atau akan menjadi pecundang, KO atau WO ya, kalah tidak main itu, tidak ya, kalah tapi tidak main itu apa namanya ya? Karena kalau tidak hadir itu sudah sebetulnya poin kekalahan, bukan poin, itu pernyataan kekalahan. Kenapa? Mana keberanian? Misalkan berani karena benar ya, itu kan sudah keluar berani karena benar. Jadi kalau apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imad itu dinyatakan benar, berarti akan menjadi support untuk sebuah keberanian yang matang, siap diskusi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu konsekuensinya, itu biasanya. Tetapi kalau misalkan tidak siap diskusi atau debat atau apalah kategorinya, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, justru malah membatasi atau malah apalagi ngeles ya, apalagi kabur. Sekarang kan gelarnya sudah banyak, al-kaburi, al-ngelesi, apalagi al-nyingceti ya gitu. Nah itu artinya kalah sebelum main. Berarti jelas yang menurut beliau sampai saat ini dinyatakan itu betul-betul kajian ilmiah, bahkan dinyatakan hakul yakin kebenarannya, sekalipun permasalahan ini tidak masuk pada level yakin, bukan di wilayah yakin sebetulnya ya, apalagi misalkan sampai mencapai hakul yakin gitu.
bukan, kan itu wilayah non ya, ini wilayah non, bukan wilayah yakin, bukan gitu. Nah berarti minder dong kalau gitu mah gitu. Berarti tidak ada keberanian adalah indikasi ya. Adalah indikasi bahwa kajiannya itu tidak bisa dipastikan benar. Jadi untuk menentukan bahwa kajian Haji Imad itu benar dan sekian pihak mengikuti pembenaran atau membenarkan kajian Haji Imad, maka dengan akan ada keberanian tertentu dimanapun, dengan siapapun, kapanpun waktunya. Apalagi ini tempatnya dan yang mengundangnya orang yang berkaitan dengan tesis tersebut, yaitu pihak Rabithah Alawiyah. Untuk sobat-sobat semuanya, mari kita support, dorong ya Kiai Haji Imad dan kawan-kawan agar bisa menghadiri pada waktunya, biar seru. Dan kita semua, mari kita menonton ya, melihat dan mendengar. Melihat rupanya, mendengar suaranya seperti apa pada waktunya. Sekian respon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.